إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فقد فاز المتقون. ثم قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketentraman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di siang hari yang penuh berkah ini dengan penuh ketenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Terakhir dengan doa semoga kita yang ada di tempat yang mulia ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada siang yang mulia ini, kelak dipertemukan kembali dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak henti-hentinya untuk senantiasa berwasiat kepada diri pribadi kita semua. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggapai prestasi takwa merupakan kemuliaan yang kita dambakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah 10 November 2023. Kita semua mengetahui bahwa di bulan ini salah satu hari yang menjadi sejarah begitu berharga untuk bangsa kita, yaitu hari mengenang Hari Pahlawan. Pada saat mulia ini, khatib mengajak kepada kita untuk kembali sedikit mengingat tentang hari yang bersejarah bagi bangsa kita, atau sebagian mengenal dengan peperangan atau berperang di Surabaya, yang terjadi antara kaum muslimin, para mujahidin, melawan pasukan Inggris dan Nika, yang merupakan perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Dan semakin berkobar peperangan ini setelah munculnya resolusi jihad dari para alim ulama. Di dalam bukunya, Profesor Ahmad Mansur Surenegara menyebutkan bahwa pada tanggal 29 September, tentara sekutu mendaratkan ribuan pasukannya di Jakarta, di beberapa kota lainnya, dan tentunya merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh rakyat Indonesia, para alim ulama, para santri, para pejuang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, adanya pendaratan tersebut membuat sekelompok atau para ulama mengambil inisiatif untuk melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wakil dari setiap daerah kemudian berkumpul mengadakan rapat untuk menghasilkan salah satu konsep besar resolusi jihad kepada pemerintah Republik Indonesia. Ini merupakan
permohonan kepada pemerintah kepada Republik Indonesia yang kali itu memerintahkan kaum muslimin untuk mengobarkan semangat jihad fi sabilillah. Karena pada saat itu kita sebagai orang-orang Islam meyakini adanya satu kepemimpinan dalam negara ini yang begitu besar, yaitu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Di dalam fikih Islam memang yang namanya resolusi jihad ini dikenal dengan istinfarul am atau mobilisasi umum dari negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Kalau situasinya musuh masuk ke dalam negara, memasuki negara Islam, sebagaimana tentara sekutu yang memasuki negara Indonesia pada saat itu, maka resolusi jihad yang kemudian disampaikan oleh alim ulama kepada pemimpin bangsa ini adalah salah satu poin terpenting dan merupakan fardu ain yang harus ditegakkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika perintah tersebut dikeluarkan oleh seorang pemimpin sebuah bangsa, seorang pemimpin suatu negara. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqalatum ilal ard, araditum bil hayati dunya min al-akhirah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu amatlah sangat sedikit. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, "Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kalian dengan azab yang pedih dan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, resolusi jihad oleh para alim ulama ini memiliki pengaruh yang begitu besar dalam diri kaum muslimin, dalam jiwa kaum muslimin di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Semangat mereka untuk melakukan perlawanan menjadi berkobar dan tidak lagi mengenal rasa takut terhadap kekuatan musuh yang sebenarnya tidak begitu seimbang, baik dari segi jumlah senjata, daya hancur, dan juga ketanggihan lainnya yang mereka miliki. Dengan adanya resolusi jihad pada 22 Oktober tersebut berdampak pada membanjirnya para kiai, alim ulama, para santri di Jawa Timur yang pada saat itu tentu memiliki niat yang sama untuk mengusir penjajah dari negeri yang sama-sama kita cintai ini. Apalagi dibangkitkan pula dengan semangat Bung Tomo yang setiap akhir pidatonya selalu mengucapkan takbir. Ini merupakan salah satu rahasia kenapa para pejuang dari kaum muslimin dan pejuang-pejuang yang lainnya memiliki keberhasilan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Dathir pernah ditanya tentang mengapa Bung Tomo ini selalu menutup pidato dengan takbir. Beliau mengatakan, karena Bung Tomo sangat memahami siapa yang tepat menjadi teman dalam membela tanah air, membela bangsa dan agama yang sama-sama kita cintai ini. Siapa lagi mereka kalau bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang kemudian menjadi motivator, menjadi penggagas munculnya resolusi ini, dan adalah Kiai Haji pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tidak kalah penting dalam sejarah bangsa kita, memiliki peran begitu besar dalam memerdekakan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Perlawanan para ulama, para santri, para pemuda yang telah terbakar semangat jihadnya semenjak pendaratan pasukan yang cukup banyak jumlahnya ini, kemudian berakhir pada tewasnya salah satu pimpinan sekutu dari Inggris ini, yang membuat mereka begitu marah besar kepada bangsa kita, yang sampai pada mereka mengultimatum kita untuk menyerah kepada pasukan penjajah, pasukan sekutunya. Namun apa yang terjadi saudara sekalian? Ultimatum yang disampaikan oleh sekutu para penjajah ini tidak dihiraukan sama sekali oleh para pejuang dari negara yang kita cintai ini. Padahal
Tentara Keamanan Rakyat pada saat itu, PKR atau yang cikal bakal menjadi TNI ini baru diumumkan dalam waktu yang tidak begitu lama. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semangat juang untuk berjihad, membela agama, membela bangsa, yang kemudian melahirkan sekelompok para pemuda yang tidak akan surut dengan ancaman apapun dari para penjajah ini, yang kemudian berhasil memukul mundur para penjajah, para sekutu yang kemudian mereka menyerah kepada bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Dengan memberikan takbir, kalimat Allahu Akbar, walau hanya dengan menggenggam peralatan yang seadanya, yang begitu sederhana, akan tetapi mereka memiliki tekad yang sama, tekad yang begitu mulia, bahwa mati dalam pertempuran melawan penjahat, melawan penjajah, memerdekakan bangsa yang kita cintai ini, diyakini sebagai mati syahid. Dan mereka mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan membela bangsa, membela agama adalah lebih baik daripada hidup di bawah penjajahan. Hadirin adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Semangat mereka untuk kemudian membela bangsa yang sama-sama kita cintai, memerdekakan dan melawan para penjajah ini, Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kalian baik dengan perasaan berat atau perasaan ringan, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat sejarah yang begitu berharga ini, maka kita mengingat apa yang dilakukan saudara kita di Palestina hari ini tidak berjauhan atau sangat sama, bahwa mereka melakukan perlawanan demi memerdekakan bangsa yang sama mereka cintai, kita cintai. Kiblat pertama kita merupakan tanah suci yang hari ini tengah dijajah oleh bangsa Zionis. Apa yang mereka lakukan, apa yang para mujahidin lakukan, merupakan salah satu langkah yang sangat persis dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa kita untuk melawan penjajah yang telah mengotori kesucian Baitul Maqdis ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah perjuangan para pendahulu kita ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran, yang diantaranya adalah secara khusus para pejuang kaum muslimin memiliki pandangan bahwa tauhid yang bersih dan kuat serta spirit jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela tanah air umat Islam, membela agama dan bangsa yang begitu besar ini, merupakan salah satu faktor utama yang melahirkan semangat perlawanan yang luar biasa dalam diri kaum muslimin. Sehingga memahamkan kepada generasi kita berkaitan perkara jihad ini salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar maksudnya adalah jangan sampai kemudian semangat jihad dari kalangan kaum muslimin ini membuat mereka memandang orang-orang Islam sebagai orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Jihad dalam pemahaman yang benar berdasarkan pada pemahaman para salafus salih. Yang kedua, 10 November ini menegaskan kepada kita bahwa persatuan antara ulama, para santri, para pemuda, dan kelompok-kelompok dalam bangsa yang besar ini merupakan salah satu faktor penentu kemenangan dalam perlawanan melawan penjajah atau mereka yang melakukan kejahatan pada bangsa kita.
Sehingga apapun langkah yang dilakukan oleh mereka untuk merobek persatuan umat Islam, untuk merobek persatuan bangsa yang begitu besar, harus kita lakukan bersama-sama. Tentunya dalam konsep pada zaman kita hari ini, bagaimana kita memahamkan, melahirkan generasi yang faham akan perjuangan para pendahulu kita, sehingga mereka memiliki niat, memiliki semangat yang sama untuk membela dan memelihara persatuan yang sama-sama kita dambakan ini. Yang ketiga, jamaah sekalian, kemenangan yang tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Di dalam Al-Quran memaparkan kepada kita banyak hal. Yang diantaranya adalah Allah Ta'ala mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar. Yang keempat, jamaah sekalian, Hari Pahlawan ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengingatkan generasi muda Islam tentang begitu besarnya pengorbanan para pendahulu, para pahlawan kita dalam pertahanan negeri yang sama-sama kita cintai ini, memuliakan agama yang sama-sama kita muliakan ini. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk kemudian memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sekali kita tegaskan bahwa apa yang mereka lakukan hari ini itu sama persis dengan apa yang dilakukan para pendahulu kita untuk membebaskan bangsa kita dari penjajahan-penjajahan yang mengotori tanah suci kita, yaitu Baitul Maqdis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل موتاهم شهداء. اللهم اجمعنا وإياهم في الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أهلك الكفار والمشركين الذين يصدون عن سبيلك من اليهود الغاصبين الظالمين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أفرج علينا صبرا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.